mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan. Untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi, administrasi keuangan dalam arti sempit adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Administrasi keuangan dalam arti luas adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan adalah semua hak milik organisasi, lembaga atau instansi yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi, sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan dituntut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, atau pengadilan. Berikut ada proses administrasi keuangan. Yang pertama itu ada penyusunan RPS. Maksud di sini yaitu RPS terdiri atas rencana strategi dan rencana operasional atau RENOP. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategorikan rencana strategis. RKAS berfungsi sebagai tujuan-tujuan yang sebelumnya terangkum dalam tujuan besar RPS. Program sekolah, baik jangka panjang, menengah, pendek, disusun dengan tujuan. Yang pertama itu ada menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua itu mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah dan pembina pendidikan dan antar waktu. Yang keempat itu ada menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima itu ada mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang keenam, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang ketujuh, sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Yang kedua dalam proses administrasi keuangan yaitu penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas
pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan pada RKAS hanya mencangkup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Berikut ada pemeriksaan dan pelaporan dalam administrasi keuangan. Yang pertama itu ada pemeriksaan keuangan. Maksudnya di sini adalah rangkaian pembuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagai ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran ini sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan di sini tersebut dinamakan preventive bureaucracy di WB atau penjaga anggaran terlebih dahulu. Dengan rumusan yang lain dinyatakan bahwa pre-audit demikian ini dimaksudkan yang pertama itu dari segi maksud diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan atau maksudnya. Yang kedua itu ada dari segi sah pengeluaran uang, apakah tuntutan uang itu sebagai realisasi anggaran ada dasar hukumnya, dan apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesungguhnya, dan bukti-bukti mempunyai kekuatan hukum yang cukup. Yang ketiga itu ada dari segi teknis anggarannya. Apakah pengeluaran dan penerimaan uang itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam tahun dinas itu. Yang kedua ada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Maksudnya di sini yaitu tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintahan dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Berikut ada peran guru pada administrasi keuangan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Pada guru, peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun, jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan segala sesuatu baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Bertanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini. Meskipun menambah beban mereka juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi beberapa hal, seperti yang pertama itu ada membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua itu
membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dan pembangunan. Keempat, pembuatan laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Lalu, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Lalu, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah. Lalu, menyetorkan pajak PPN dan PPh. Lalu, membagikan gaji atau rapel. Yang terakhir, menyimpan dan membuat arsip peraturan dan keuangan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.